politik khususnya di Pilpres 2024. Para simpul relawan di Kabupaten Garut diminta untuk menjangkau seluruh wilayah dengan membawa pesan-pesan yang menyatukan. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Sidhi Al-Ghifari, reporter dari Tribun Jabar. Silakan laporannya rekan Sidhi. Baik, selamat petang Rima, selamat petang Tribuners dimanapun Anda berada. Kemarin tanggal 1 Mei 2023, calon Presiden Anies Baswedan ini berkunjung begitu ke Kabupaten Garut. Dalam kunjungannya itu betul, ia sudah berkunjung ke dua pesantren, yaitu pesantren suci di Karangpawitan dan pesantren Al-Musadadiyah. Begitu. Tidak hanya itu, setelah berkunjungannya itu ia datangi ratusan hingga sampai seribuan orang ya relawan Anies Baswedan yang berada di Kabupaten Garut, yaitu di kawasan Trogong Kidul, Kabupaten Garut. Ini dalam pertemuan ini Anies menyampaikan sejumlah amanat begitu atau sejumlah kiat-kiat begitu untuk memenangkan pemilu di Pilpres di 2024 mendatang. Anies mengamanatkan bahwa para relawan ini agar menjangkau seluruh wilayah, khususnya di wilayah Priangan Timur di Jawa Barat. Karena memang Kabupaten Garut ini, relawan di Kabupaten Garut ini ada lebih dari 44 simpul, dan kemarin sudah dikukuhkan oleh Anies Baswedan. Dan selain relawan, ada juga simpul-simpul pekerja-pekerja elektoral begitu yang dikukuhkan oleh Anies Baswedan saat datang ke Kabupaten Garut. Ini memang mereka saat ini sudah mulai bergerak, relawan-relawan sejumlah kecamatan sudah mulai bergerak ke sejumlah wilayah untuk mengkampanyekan begitu mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Kemudian Anies mengimbau kepada para relawannya untuk tidak berpolitik secara keras dibandingkan tahun 2019, karena memang menurutnya peta politik tahun 2019 sudah berusai, dan peta politik tahun 2024 ini merupakan peta politik terbaru yang mengajak seluruh relawan, seluruh pendukungnya di Kabupaten Garut untuk bisa menciptakan nilai-nilai kesederhanaan, nilai-nilai tidak bergesekan begitu satu sama lain antar pendukung. Dia juga mengamanatkan kepada para pendukungnya di Kabupaten Garut untuk tetap menjaga keamanan atau menjaga komunikasi dengan keluarga, juga dengan pemilih-pemilih yang berseberangan begitu. Meskipun misalkan ada di satu keluarga berbeda pilihan, namun Anies mengimbau kepada relawannya untuk tidak menjadi musuh meskipun berbeda pilihan. Begitu Rima. Ini memang kemarin juga disampaikan oleh Ketua Relawan di Kabupaten Garut, Alimuddin Garbis, relawan Anies Baswedan di Kabupaten Garut. Saat ini pihaknya setelah dikukuhkan langsung menerjang wilayah-wilayah di pelosok di Kabupaten Garut untuk memenangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Baik, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Sidhi Al-Ghifari. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah menghibur wawancara dengan Capres Anies Baswedan. Berikut tayangannya untuk Anda. Sudah dipaparkan Abang Sirjakan, saya berharap jangkau semua. Bila di Garut ini benar-benar bergerak, tadi disampaikan jumlahnya besar, dari Priangan mengirimkan pesan, insya Allah pesan itu bergaung luas di Jawa Barat, dan dari Jawa Barat untuk seluruh Indonesia.
Jadi alhamdulillah saya bersyukur sekali sore hari ini bisa jumpa semua. Perjumpaan kita mungkin hitungan menitnya tidak banyak, tapi insya Allah hitungan pahala ikhtiarnya akan mengalir terus sebagai bagian dari usaha kita untuk perubahan. Saya ingin sampaikan terima kasih pada semua yang terlibat dan pada semua yang sudah bekerja tanpa pernah saya berjumpa. Sebagian saya kenal lama. Wiranto menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Kabupaten Bogor pada Senin 1 Mei kemarin. Kehadiran Wiranto langsung disambut Prabowo Subianto beserta jajaran DPP Gerindra di depan pintu bus. Terpantau kedua pihak ini tampak kompak menakan kemeja putih. Prabowo dan Wiranto langsung saling hormat dengan sikap sempurna kemudian bersalaman. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Tribuners, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Naufal Fauzi, reporter dari Tribun Bogor. Silakan laporannya rekan Naufal. Baik, Rima dan juga rekan-rekan Tribuners, dapat kami informasikan bahwa Wiranto ini beserta rombongan kemarin mengunjungi Prabowo Subianto di kediamannya di kawasan Hambalang, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Dan kunjungan Wiranto beserta rombongan ini disambut dengan hangat oleh Prabowo Subianto sendiri beserta jajaran dari Partai Gerindra. Pantauan kami di lokasi dalam kunjungan ini, Wiranto dan Prabowo melakukan pertemuan berbincang dalam sebuah ruangan dihadiri oleh rombongan masing-masing pihak. Dan terpantau memang dalam kunjungan tersebut Wiranto menyampaikan bahwa setelah dirinya melepaskan Partai Hanura, banyak kader atau pendukungnya yang masih ingin melanjutkan perjuangan politik, sehingga dia ini mengumpulkan para pendukungnya ini secara demokratis. Dan dari para kadernya ini sebagian yang cenderung ke arah partai bernafas agamis ini diserahkan ke Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Kemudian untuk kadernya yang cenderung bernapas Partai Nasionalisme ini rata-rata memilih Partai Gerindra. Dan dalam pertemuan tersebut Wiranto juga sempat menyampaikan selamat atau memuji Prabowo Subianto karena Partai Gerindra saat ini sudah menjadi salah satu partai papan atas di Indonesia. Dan hal ini disambut baik oleh Prabowo Subianto sendiri, dan Prabowo ini juga menyampaikan bahwa dukungan Wiranto ini menjadi semacam penambah energi atau booster bagi Partai Gerindra itu sendiri. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Naufal. Selamat bertugas kembali. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, mendapat respons dari sejumlah kader. Menilik hal tersebut, Ketua DPC P3 Wajo yakni Sufriyadi Arif memberikan respon positif atas keputusan bijak yang diambil oleh DPP P3. Lebih dari itu, pihaknya juga merekomendasikan agar yang mendampingi Ganjar pada Pilpres 2024 mendatang adalah kader P3 itu sendiri. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Tribuners, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Jabal Hubais, reporter dari Tribun Timur. Silakan laporannya, rekan Jabal. Baik, dapat kami laporkan bahwasanya Partai Persatuan Pembangunan resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut tentu mendapat dukungan dari sejumlah kader, baik dari cabang, wilayah, hingga ke pusat itu sendiri. Salah satunya yakni adalah dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Wajo, yang disampaikan langsung oleh Ketua DPC yakni Sufriyadi Arif. Dia mengatakan bahwasanya keputusan tersebut sangatlah bijak dan tentu mereka akan mengikuti seluruh perintah
dari Partai Persatuan Pembangunan itu sendiri. Dan tentu pihaknya juga berharap bahwasanya pada Pilpres 2024 mendatang yang mendampingi Ganjar Pranowo merupakan kader dari Partai Persatuan Pembangunan. Ada beberapa nama yang mereka rekomendasikan, salah satunya yakni Bapak Sandiaga Uno yang sementara akan merapat ke Partai Persatuan Pembangunan. Ia mengatakan bahwasannya apabila Pilpres 2024 mendatang, Sandiaga Uno mendampingi Ganjar Pranowo tentu akan memberikan respon positif kepada seluruh masyarakat, baik di daerah maupun di Indonesia. Nah, pihaknya pun mengaku bahwasannya dalam menghadapi Pilpres dan pemilu 2024 juga sudah melakukan beberapa persiapan baik dari pendaftaran calon legislatif dan sebagainya. Ya, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Kembali ke studio Rima, terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Jabal. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah menghimpun wawancara dengan Ketua DPC P3 Wajo Supriyadi Arif. Berikut tayangannya untuk Anda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Supriyadi Arif, Ketua DPC P3 Kabupaten Wajo, merespon tentang kebijakan Dewan Pimpinan Pusat dalam rangka memberikan dukungan kepada Bapak Ganjar sebagai calon presiden. Tentu ini adalah sebuah sikap politik yang harus direspon baik pada struktur partai di tingkat bawah. Tentunya kami sebagai pasukan ya, pada level Dewan Pimpinan Cabang tentu akan melaksanakan seluruh perintah-perintah partai, ya khususnya di Kabupaten Wajo, maka sudah menjadi tanggung jawab saya bersama seluruh struktur partai sampai tingkat ranting untuk bergerak bersama-sama untuk memenangkan Ganjar. Tetapi tentu pada lapisan bawah kami memberikan sebuah rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Pusat. Harapan kami pada tingkat DPC mudah-mudahan pendamping Bapak Ganjar Pranowo sebagai wakil presiden berasal dari kader Partai Persatuan Pembangunan, yang mana hari ini banyak disebut ya Bapak Sandiaga Uno insya Allah tidak lama lagi akan hijrah, akan bergabung di Rumah Besar Umat Islam. Tentunya dengan kehadiran beliau maka tentu ini menjadi sebuah harapan besar bagi seluruh kader di Kabupaten Wajo. Mudah-mudahan beliau yang akan dibina menjadi wakil presiden. Suasana pendaftaran caleg di KPU Sulawesi Utara pada hari pertama nampaknya sepi. Belum ada parpol yang mendaftarkan ke KPU pada Senin 1 Mei kemarin. Berdasarkan pantauan Tribun Manado di lokasi siang kemarin, nampak kursi yang dipasang di tenda halaman kantor KPU hanya diduduki oleh para staf. Ketua KPU Sulut, Meidi Tinangon, memastikan belum ada parpol yang mendaftar pada hari pertama kemarin. Untuk mengetahui perkembangan informasi terkait pendaftaran ini, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Arthur Rompis, reporter dari Tribun Manado. Silakan laporannya rekan Arthur. Ya, Mari Rima dan Tribuners. Jadi pada hari pertama pendaftaran caleg untuk parpol dan anggota DPD di KPU Sulawesi Utara terlihat sepi. Jadi pada tanggal 1 Mei kemarin nampak bergerak dari partai untuk mendaftar di KPU Sulut. Padahal pihak KPU Sulut sendiri sudah melakukan sejumlah persiapan di mana sudah memasang tenda, kemudian sudah mengatur kursi, serta sudah melakukan konferensi pers yang disiarkan lewat live streaming mengenai tata cara dari pendaftaran. Hingga pukul 16.00 Indonesia Tengah, tidak ada partai politik yang melakukan pendaftaran calegnya. Jadi konfirmasi kepada Ketua KPU Sulut, Bapak Meidi Tinangon, bahwa memang biasanya
parpol sudah dihimbau agar jika mau mendaftar sehari sebelumnya, dan pada hari Minggu memang tidak ada parpol yang memberitahu bahwa mereka akan mendaftar, jadi sudah dipastikan pada hari Senin tidak ada pendaftaran. Dan pada hari yang kedua, yakni tanggal 2 Mei ini atau hari Selasa ini, hanya ada satu anggota DPD yang mendaftarkan diri, yakni Stefanus Riau. Jadi Bapak Stefan Riau ini datang tadi sore sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia. Dan Tribuners, ini menurut penelusuran kami bahwa parpol masih melakukan utak-atik caleg. Jadi belum memanfaatkan kesempatan ini, dan kemungkinan mereka akan mendaftar pada kesempatan terakhir atau pada the last minute, yakni tanggal 13 sampai 14. Demikian. Laporannya rekan Arthur, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Inyoman Suwirta resmi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Bupati ke kantor DPRD Klungkung pada Selasa 2 Mei hari ini. Pengunduran itu sesuai dengan langkah Suwirta yang akan maju sebagai calon anggota legislatif Provinsi Bali dari PDIP. Nampak Bupati Klungkung Inyoman Suwirta datang ke kantor DPRD Klungkung dengan berpakaian adat. Ia diterima langsung oleh Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gede Anom di ruangannya. Di hadapan beberapa anggota dewan lainnya, Bupati Suwirta menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya sebagai Bupati Klungkung. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Tribuners, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Eka Mita, reporter dari Tribun Bali. Silakan laporannya rekan Eka Mita. Terima kasih Rima. Jadi pagi tadi Bupati Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali, Inyoman Suwirta, resmi mengajukan surat pengunduran diri sebagai Bupati Klungkung ke kantor DPRD Kabupaten Klungkung. Jadi pengunduran diri ini terkait dengan langkah seperti Inyoman Suwirta yang pada tahun depan akan maju sebagai calon legislatif Provinsi Bali dari Partai PDIP. Ya, untuk diketahui, Inyoman Suwirta sendiri akhir masa jabatannya sebagai Bupati Klungkung berakhir pada Desember 2023 mendatang. Namun berdasarkan PKPU nomor 10 tahun 2023 disarankan bagi kepala daerah yang hendak maju ke legislatif untuk mengajukan surat pengunduran diri antara tanggal 1 sampai dengan 14 Mei mendatang. Jadi langkah ini sendiri diambil untuk memantapkan langkah dari Inyoman Suwirta melangkah ke fase selanjutnya sebagai caleg DPR Provinsi. Jadi meskipun sudah mengajukan surat pengunduran diri, tidak serta-merta Inyoman Suwirta langsung berhenti menjadi Bupati Klungkung. Ingat, surat tersebut masih harus diproses mulai dari paripurna di tingkat DPRD, masuk ke Gubernur Bali, dan nanti di Kemendagri. Jadi keputusan pemberhentian Inyoman Suwirta sebagai Bupati baru akan sah jika sudah turun SK pemberhentian sebagai Bupati oleh Kemendagri. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Eka Mita. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah menghimpun wawancara langsung dengan Bupati Klungkung Inyoman Suwirta. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, happy aja lah, jangan dianggap suatu hal yang sangat serius sekali, karena semua ini ada mekanismenya, ada waktunya kan. Walaupun orang mengatakan, mungkin saya pun sebenarnya kalau dipikir kok cepat sekali selesai Pak, gitu kan. Belum saya bosan lihat ketua DPRD. Gitu kan. Pendaftaran Bacalek untuk pemilihan legislatif 2024 telah resmi dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB pada 1 Mei hingga 14 Mei mendatang. Pada pantauan Tribun Lombok di hari pertama pendaftaran Bacalek sejak pagi hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kondisi kantor KPU NTB justru sepi dari para pendaftar Bacalek untuk Pileg 2024. Divisi Teknis Penyelenggara KPU NTB Zuriati menuturkan, di hari pertama hingga pukul 13
waktu Indonesia Tengah memang belum ada bacalek yang mendaftarkan diri. Informasi selengkapnya sudah ada Jimmy Sucipto yang akan menyampaikan. Jimmy, bagaimana pantauan pendaftaran caleg di kantor KPU NTB hari pertama dan hari ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Rima. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Rima sebelumnya bahwa Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi NTB itu masih sangat sepi dari para bacalek maupun partai politik yang ada di Provinsi NTB. Pada penyampaian Permisi, apa terdengar suara saya, Rima? Iya baik, silakan dengan laporan Anda, rekan Jimmy. Baik, terima kasih Rima. Bahwa benar sekali apa yang disampaikan oleh Rima, kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat masih sepi dari rekan-rekan bacalek maupun partai politik yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada penyampaian Zuriati bahwa hal ini dikarenakan adanya dinamika yang sedang terjadi di partai politik untuk menentukan bacalek mana yang akan disuguhkan untuk pemilihan legislatif tahun 2024. Di kesempatan yang sama, di hari Senin maupun Selasa, pada pantauan tribunlombok.com hanya ada satu dewan pimpinan daerah yang melakukan pendaftaran, yakni atas nama Mas Kahyangan. Mas Kahyangan yang merupakan salah satu tokoh wanita yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, itu mencalonkan diri sebagai Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI tahun 2024 mendatang. Pada penyampaian Mas Kahyangan bahwa dirinya maju pada DPD RI tahun 2024 ini untuk merepresentasikan bagaimana tokoh kewanitaan itu yang sangat ingin ditonjolkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada penyampaian yang terpisah oleh Agus Hilman, yang dimana Agus Hilman itu adalah Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Parmas dan SDM KPU NTB, bahwa pihaknya baru memiliki satu janji kedatangan bacalek, yakni seorang putri yang berasal dari Lombok Timur dengan nama Saadatul Hidayat Putri. Saadatul Hidayat Putri juga sama dengan Mas Kahyangan yang nantinya akan mencalonkan diri sebagai DPD RI tahun 2024. Pada himbauan Agus Hilman dan juga Zuriati, pihaknya menginginkan para bacalek maupun partai politik untuk tidak terlalu akhir ya, di batas akhir untuk mendaftarkan diri, karena akan ada beberapa evaluasi yang nantinya bisa saja memberatkan parpol maupun bacalek untuk mendaftarkan diri kembali, karena tadi adanya evaluasi dan juga selanjutnya di akhir-akhir itu rawan akan penumpukan, yang dimana banyak bacalek, banyak partai politik yang mendaftarkan diri, yang bisa saja menyebabkan penumpukan dan lamanya proses verifikasi oleh KPU NTB. Namun secara keseluruhan tadi, dari penyampaian Agus maupun Zuriati, pihaknya tidak dapat mengintervensi partai politik maupun bacalek untuk mendaftarkan diri kapan dan di mana saja. Pada penyampaian Zuriati saat menutup pembicaraan, pihaknya akan membuka KPU NTB dari tanggal 1 sampai tanggal 13 sejak pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore, sedangkan di tanggal 14 atau di akhir pendaftaran, khususnya di tanggal 14 Mei, KPU NTB akan buka hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Tengah, atau bisa dikatakan hingga 1 menit sebelum jam 12 malam. Demikian Rima, terima kasih. Baik, terima kasih atas laporan Jimmy Sucipto, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah menghimpun wawancara dengan Divisi Teknis Penyelenggara KPU NTB bernama Zuriati. Berikut tayangannya untuk Anda.
Hari ini ya, hari pertama ya, di tanggal 1 Mei ini ada 1 bakal calon anggota DPD yang rencananya akan hadir sekitar pukul 14 siang ini. Itu baru informasi yang kami dapatkan ya. Nah, baru hanya 1 itu aja. Untuk parpol? Untuk parpol sampai saat ini belum ada konfirmasi, ada yang datang. Siap. Kalau untuk alasan dari teman-teman Bacalek sendiri, Bu, tidak hadir di hari pertama ini, kira-kira apakah KPU sendiri? Karena memang diberi kesempatan tidak hanya di hari pertama ya, itu kan pilihan mereka ya. Mereka tentu akan memperhatikan apakah dari kesiapan mereka, kelengkapan untuk pendaftaran ya. Jadi memang waktunya antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei. Itu memang waktu yang disediakan untuk daftar. Jadi terserah mereka akan mau memilih di hari keberapa. Kalau dari KPU sendiri, Bu, dari sejak pukul berapa bukanya dan hingga jam berapa nanti, Bu? Ya jelas pendaftaran itu sendiri akan dimulai pukul 8 sampai pukul 16. Ini untuk 13 hari ya, hari pertama sampai hari ke-13. Jadi tanggal 1 Mei sampai tanggal 13 Mei itu akan dilaksanakan dari dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 4 sore, pukul 16. Dan pada hari terakhir nanti di tanggal 14 Mei itu dimulai dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 23.59. Oh, sampai jam 12 malam, Ibu ya? Iya, khususnya hari terakhir. Oke. Untuk lanjut. Ya, tidak ada lagi ya yang konfirmasi yang lain ya, hanya 1 orang aja. Biasanya parpol gerakannya di mana? Ya, kita tidak bisa menyatakan. Sederet nama muncul di bursa bakal calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Untuk bakal calon presiden sudah mengerucut pada 3 nama yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Sedangkan untuk posisi cawapres masih cukup banyak nama yang bersaing untuk menduduki posisi ini. Dari sederet nama yang muncul, nama Tuan Guru Bajang atau TGB Muhammad Zainul Majid masuk dalam radar bakal cawapres. TGB menjadi satu-satunya tokoh asal NTB yang namanya diperhitungkan dalam bursa cawapres ini. Dia akan bersaing ketat dengan nama-nama beken seperti Sandiaga Uno, Erick Thohir, hingga Caimin. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Tribuners, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Ahmad Wawan, reporter dari Tribun Lombok. Silakan laporannya rekan Ahmad. Ya, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Memang pada saat ini sederet nama sudah mulai muncul di bursa bakal calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres tahun 2024 mendatang. Untuk bakal calon presiden sudah mengerucut pada 3 nama, yakni ada Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Sedang untuk posisi calon wakil presiden ya, masih cukup banyak nama yang bersaing untuk menduduki posisi ini. Dari sederet nama yang muncul, nama Tuan Guru Bajang, Muhammad Zainul Majid masuk dalam radar bakal calon presiden. Calon wakil presiden maksud saya. TGB menjadi satu-satunya tokoh asal Nusa Tenggara Barat yang namanya diperhitungkan dalam bursa calon wakil presiden tahun 2023-2024 ini. Dia bersaing ketat dengan nama-nama beken seperti Sandiaga Salahuddin Uno, Erick Thohir, hingga Caimin. Mendengar itu, mantan Bupati Lombok Timur yang sekarang menjadi Rektor Universitas Gunung Rinjani, Ali bin Dahlan, sangat senang mendengar kabar tersebut. Menurutnya sebagai orang Sasak, ia sangat ingin melihat TGB masuk sebagai kandidat cawapres, mendampingi 3 calon yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan juga Anies Baswedan. Tetapi pada pemilu tahun 2024 ini menurutnya nama calon yang ada akan sangat dipengaruhi kekuatannya oleh kekuatan partai politik sendiri. Menurutnya Partai Perindo yang saat ini dipegang TGB belum memiliki kekuatan yang mumpuni untuk bersanding dengan partai kuat
calon presiden yang ada seperti Partai Gerindra dan PDI Perjuangan. Menyoal terkait kandidat cawapres yang tergantung dari hasil pemilu 2024 nanti, menurutnya hal itu tidak bisa menjadi acuan, mengingat Pileg dan Pilpres akan dilakukan pemilihan secara serentak pada 14 Februari 2024 mendatang. Terlebih sekarang, dalam kurun waktu beberapa tahun ini, pemimpin bangsa masih didominasi oleh calon dari Pulau Jawa. Menurut Ali BD, dari hitung-hitungannya yang paling realistis, ketika Partai Perindo mendukung salah satu calon, TGB ditaksir bisa masuk menjadi Menteri Kabinet. Sosok Tuan Guru Bajang, TGB Muhammad Zainul Majdi, memang pada beberapa waktu ini masuk dalam bursa calon wakil presiden untuk pemilu 2024. Putra kebanggaan Nusa Tenggara Barat itu bahkan dikabarkan sudah menjalin kedekatan dengan beberapa calon yang saat ini mulai muncul di publik. Menanggapi hal tersebut, Dewan Penasehat Pinpus Pemuda Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah NWDI, Dr. Muhammad Halki menyambut optimis kabar tersebut. Menurutnya yang dibutuhkan bangsa Indonesia pada saat ini memang sosok seperti Tuan Guru Bajang. Lebih lanjut, dikatakannya sebagai kader, dirinya merasa bangga mendengar nama TGB, bahkan disandingkan dengan sederet nama calon wakil presiden kuat seperti Ganjar Pranowo. Calon presiden maksud saya kuat seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Keinginan tersebut juga menjadi keinginan setiap kader NWDI sejak dulu, di mana sosok TGB bukan kali pertama muncul menjadi salah satu cawapres. Namun sejak 2019 nama TGB sudah menggaung menjadi salah satu kandidat kuat cawapres saat itu. Memang melihat dari segi kompetensi dan kemampuan dari TGB sendiri, sudah saatnya, menurutnya sudah saatnya TGB mengambil langkah besar sebagai pemimpin bangsa Indonesia. Terlebih TGB dari awal sangat mendukung pemerintahan presiden saat ini, yaitu Pak Jokowi Widodo. Artinya ada komitmen jika TGB diberikan amanah untuk melanjutkan program-program pemerintahan sekarang, baginya peluang TGB menjadi cawapres tahun 2024 terbuka lebar. Mengingat sederet nama kuat bahkan sudah mulai dipasangkan dengan Tuan Guru Bajang. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ahmad Wawan. Selamat bertugas kembali. Pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu untuk pemilu serentak tahun 2024 telah dibuka sejak 1 Mei kemarin. Pada hari perdana itu sudah ada 2 bakal calon yang mendaftar. Ketua KPU Provinsi Bengkulu Irwan Saputra mengatakan pendaftar pertama adalah Destita Hairilisani yang datang ke kantor KPU Provinsi Bengkulu sekitar pukul 8 pagi. Kemudian disusul oleh Ahmad Kanedi pada pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Bagaimana perkembangan informasi terkait pendaftaran DPD Bengkulu? Sudah ada Giafni Rismawarni, reporter dari Tribun Bengkulu. Silakan laporannya rekan Giafni. Baik, terima kasih. Jadi memang benar di Provinsi Bengkulu hari ini masuk di hari kedua untuk pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI untuk perwakilan Provinsi Bengkulu, di mana sejak sore ini sudah ada 3 pendaftar.
yaitu Destita Khairilisani yang melakukan pendaftaran kemarin sekitar pukul 8 pagi, yang kemudian di hari pertama itu juga ada Bapak Ahmad Kanedi yang merupakan incumbent atau petahana dari anggota DPD RI Perwakilan Bengkulu. Beliau mendaftar sekitar pukul 10.15 pagi. Dari informasi Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Bapak Irwan Syaputra, mengatakan bahwa pendaftaran anggota DPD RI ini dimulai sejak 1 Mei hingga 14 Mei nanti, di mana untuk 1 hingga 13 Mei itu pendaftaran dilakukan di jam kerja, yaitu jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kemudian di tanggal 14 Mei atau hari terakhir pendaftaran dibuka dari jam 8 sampai pukul 11.59 malam. Bapak Irwan Syaputra menjelaskan untuk calon dari anggota KPU, maksud kami untuk daerah, untuk DPD RI Perwakilan Bengkulu itu ada 12 peserta yang akan mendaftar, di mana hasil 12 peserta ini sudah dinyatakan memenuhi syarat pada dukungan minimal perorangan beberapa waktu yang lalu. Selain 3 orang itu, ada 9 bakal calon anggota DPD RI lainnya, diantaranya Deftri Hardianto, Elisa Ermasari, Imron Rosyadi, Leni Haryati John Latif, dan Patris Rio Capella. Selain itu ada 4 bakal calon lain yang beberapa waktu yang lalu harus melakukan perbaikan kedua jumlah dukungan minimal dan sebaran dukungan minimalnya karena tidak memenuhi syarat begitu, atau belum memenuhi syarat dinyatakan oleh KPU Provinsi Bengkulu pada tanggal 30 Maret 2023. Keempat balon itu diantaranya Waka DPD RI Sultan Najamuddin, kemudian Abdul Haris Makmun, lalu ada Adrian Wahyudi dan Edi Agustin. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Jafni. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah menghimpun wawancara dengan Ketua KPU Provinsi Bengkulu Irawan Saputra dan bakal calon DPD RI Perwakilan Bengkulu Ahmad Kanedi. Berikut tayangannya untuk Anda. Perorangan staf pemilu dengan niat yang tulus, bismillahirrahmanirrahim, tetap semangat memperjuangkan, menyuarakan kepentingan daerah untuk nasional, dan sekaligus memperkokoh, memperkuat jembatan antara nasional ke daerah sebagai bagian dari proses pembangunan yang berkelanjutan dalam kita mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang pada akhirnya nanti sebagai etapa pertama sudah dicanangkan dalam Grand Strategi Pembangunan Nasional. Kita akan menjadi bangsa yang unggul maju di 2045 bertepatan dengan 1 abadnya Indonesia merdeka. Mudah-mudahan dengan proses demokrasi yang hari ini dimulai secara nasional dan pendaftaran juga secara nasional dimulai, dan bagian hari pertama sudah ikut memenuhi syarat atau menyerahkan syarat. Nah, mari kita bersama-sama berkolaborasi dari daerah untuk Indonesia dalam rangka kita mengisi pembangunan secara nasional. Nah, pesan Bangken kepada seluruh pendukung, tim maupun keluarga, mari kita sukseskan pemilu ini dengan sebaik-baiknya dan melakukan hal-hal yang boleh kita lakukan. Dan 10 tahun 2023 adalah masa KPU menerima pendaftaran persyaratan calon, baik untuk calon anggota DPD RI perseorangan maupun untuk DPD provinsi.
akan dilakukan selama 14 hari di tanggal 1 Mei sampai ke tanggal 14 Mei. Untuk hari pertama sampai hari 13 pelaksanaan pendaftaran akan dimulai pada pukul 8 dan berakhir pukul 16. Sementara di hari terakhir di tanggal 14 pendaftaran akan dibuka pada pukul 8 dan ditutup pada pukul 23.59. Dan hari ini dijadwalkan ada 2 bakal calon anggota DPD yang akan melakukan pendaftaran. Untuk jam 8 pendaftar pertama Ibu Desita tadi sudah selesai proses pendaftarannya dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Kemudian yang kedua nanti pada pukul 10 ada Pak Ahmad Kennedy. Wakil Sekretaris Partai Golkar Mamuju Tengah Basri Rahman menyebut pengajuan bakal calon legislatif masih menunggu instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat. Hal ini disampaikan Basri saat ditemui di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Mamuju Tengah pada Senin 1 Mei. Menurutnya di hari pertama pembukaan pendaftaran bacalek Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di KPU Mamuju Tengah, Partai Golkar belum mengajukan bacaleknya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Tribuners kami sudah terhubung langsung dengan rekan Samsul Bahri, reporter dari Tribun Sulbar. Silakan laporannya rekan Samsul. Ya, baik Rima dan Tribuners, bisa kami informasikan bahwa pengajuan bakal calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dari Partai Golkar saat ini masih menunggu instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Golkar. Hal ini disampaikan oleh Wakil Sekretaris DPD Golkar Mamuju Tengah, yakni Basri Rahman saat ditemui di kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Mamuju Tengah pada Senin kemarin 1 Mei 2023 atau hari pertama pembukaan pendaftaran pengajuan bakal calon legislatif untuk pemilu 2024. Di mana pada hari pertama tersebut terpantau Partai Golkar hanya melakukan pengajuan pembukaan akses aplikasi Sistem Informasi Pencalonan atau SILON, di mana aplikasi tersebut merupakan aplikasi untuk melakukan penginputan bakal calon yang akan diajukan nantinya ke KPU. Ya, Rima dan Tribuners, Basri juga sempat menjelaskan bahwa pengajuan bakal calon ini tetap menunggu instruksi dari DPP, di mana apakah nantinya akan dilakukan secara serentak atau masing-masing diserahkan ke DPD yang ada di daerah. Bahkan menurut Basri, langkah awal yang dilakukan untuk di awal pendaftaran ini adalah melakukan pengajuan pembukaan aplikasi SILON serta penginputan data bakal calon serta perampungan berkas calon dari Partai Golkar itu sendiri. Menurutnya jika semua berkas sudah rampung dan sudah diinput melalui aplikasi SILON, sisa menunggu instruksi dari DPP untuk pengajuannya ke KPU. Dalam kesempatan tersebut juga Basri menambahkan bahwa bacalek dari Partai Golkar sendiri saat ini telah memenuhi kuota, yakni 25 orang, di mana dari 25 tersebut tersebar di 23 dapil yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Di antaranya dapil Mamuju Tengah 1, yakni Kecamatan Topoyo dan Tobadak, ini sudah terpenuhi sebanyak 12 orang, dan dapil Mamuju Tengah 2 meliputi Kecamatan Pangale dan Kecamatan Budong-Budong, ini sudah ada 8 orang. Sementara untuk dapil 3 Kecamatan Korosa sudah ada 5 orang. Untuk diketahui Tribuners bahwa Komisi Pemilihan Umum KPU Mamuju Tengah mulai membuka pendaftaran bakal calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah pada pemilu 2024 mendatang. Pembukaan pendaftaran ini dimulai pada Senin kemarin atau 1 Mei 2023 hingga tanggal 14 Mei 2023 mendatang. Sementara itu menurut Kasubag Teknis dan Humas KPU Kabupaten Mamuju Tengah bahwa pelayanan mulai dari tanggal 1 hingga tanggal 13
Mei 2023 nantinya pelayanan dibuka mulai pada pukul 8 hingga pukul 16 atau pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk pada hari terakhir atau tanggal 14 Mei 2023 ini pelayanan dibuka mulai pukul 8 hingga pukul 23:59 waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk hari pertama kemarin, menurut Kasubag Teknis dan Humas KPU bahwa belum ada parpol yang mengajukan atau mendaftarkan bacaleknya. Demikian, Arima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Samsul Bahri. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah menghimpun wawancara dengan Wakil Sekretaris Partai Golkar Bastri Rahman. Berikut tayangannya untuk Anda. Hari ini kan hari pertama pembukaan pendaftaran bacalek di KPU. Sejauh ini untuk persiapan dari Partai Golkar sendiri seperti apa? Untuk langkah awal kita agak keras suaranya. Untuk langkah awal ini kita mengajukan pengajuan di verifikasi aktif. Mengajukan ke KPU untuk dibuka administrasi yang pertama. Terus yang kedua yang kita lakukan itu kami selalu persiapkan semua berkas-berkas tiap calon berkapil. Itu yang kedua. Setelah melakukan setelah persiapannya semua administrasi lengkap, kita mengupload masuk ke silon. Setelah itu kita pengajuan bakal calon ke KPU kembali. Untuk pengajuan bakal calon sendiri ini kapannya? Untuk pengajuan kami kemungkinan kami menunggu instruksi dulu dari DPP. Apakah nanti dilakukan secara serentak atau kami memang pengajuan di setiap kabupaten. Untuk calon sendiri, bacalek sendiri dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersilaturahmi ke kediaman Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, yakni Abu Rizal Bakri yang berada di Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 1 Mei kemarin. Prabowo datang seorang diri mengenakan kemeja coklat dan disambut langsung oleh Abu Rizal beserta Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Kedatangan Menteri Pertahanan RI itu ke kediaman Abu Rizal dalam rangka silaturahmi sekaligus makan siang bersama. Dalam foto yang diterima wartawan Selasa 2 Mei, ketiga tokoh itu nampak berbincang penuh tawa seraya menikmati santap makan siang bersama. Namun dalam keterangan yang diterima, ketiganya tak membeberkan apakah ada perbincangan berkenaan dengan kerjasama antar partai politik atau tidak. Usai berdiskusi dan makan siang, Prabowo pun bergegas pamit dan diantarkan pulang hingga masuk ke dalam mobil oleh Abu Rizal dan Airlangga. Namun diketahui pertemuan ini menjadi yang kedua kalinya antara Prabowo dan Abu Rizal. Sebelumnya Prabowo diketahui sempat menyambangi kediaman Abu Rizal pada Minggu 23 April lalu. Kunjungan tersebut dalam rangka silaturahmi di momen Lebaran 2023. Setelah itu Prabowo menerima kunjungan Airlangga Hartarto di kediamannya Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Pertemuan Prabowo dengan petinggi Golkar yakni Abu Rizal dan Airlangga diprediksi menjadi awal rencana kedua partai itu membangun koalisi besar di Pilpres 2024 mendatang. Partai Gerindra masih berharap terbangun sebuah koalisi besar untuk menghadapi pemilihan presiden 2024. Namun Gerindra juga realistis bahwa membangun koalisi besar bukan perkara mudah karena setiap partai memiliki rumah tangga sendiri-sendiri. Wacana koalisi besar mencuat ketika Presiden Joko Widodo mengumpulkan Gerindra, PKB, PAN, P3, dan Golkar di markas PAN beberapa waktu lalu. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan harapan koalisi besar itu baik karena Indonesia negara yang besar. Jumlah penduduk yang luar biasa ini harus diurus dengan kekuatan politik yang luar biasa besar, tetapi partai politik itu memiliki otonomi dan rumah tangganya masing-masing.
Ada dua sosok asing saat petinggi Partai Gerindra menyambut kedatangan Ketua Pantimpres Wiranto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Senin 1 Mei kemarin. Keberadaan mereka sangat mencolok karena menggunakan baju batik, sementara petinggi Gerindra memakai kemeja putih dan celana coklat muda. Dua sosok tersebut adalah Marzuki Ali dan Jimli Asidhi. Keduanya dikenal sebagai petinggi Partai Demokrat yang berada di kubu Muldoko. Lantas apa kepentingan mereka hadir dalam acara Gerindra? Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono menjelaskan kedatangan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat kubu Muldoko dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu lantaran keduanya memang aktif bersama Gerindra, terutama dalam rangka memperbaiki kondisi bangsa dan meneruskan apa yang sudah baik dari bangsa ini. Menurut Sugiono, kedua orang tersebut mendukung Prabowo dalam hal program sehingga banyak bertukar pikiran. Meski demikian, ia menepis bahwa keduanya mendukung pencapresan Prabowo di Pilpres 2024 mendatang. Selain itu, ia menegaskan bahwa keduanya bukanlah kader Gerindra. Ia menambahkan untuk bisa menjadi seorang kader Gerindra, maka seorang tersebut harus melalui proses kaderisasi. Ia pun memastikan bahwa keduanya belum melewati proses kaderisasi itu. Namun dari sumbang asi yang mereka lakukan, Sugiono menilai Marzuki dan Zimli adalah perkuatan Partai Gerindra. Sebelumnya, mantan petinggi Partai Demokrat Marzuki Ali mengungkap arah politiknya dalam kontestasi pemilihan Presiden 2024 mendatang. Ex-Ketua DPR RI itu pun mengaku telah mendukung Prabowo Subianto menjadi presiden. Nama Marzuki menjadi pembicaraan saat terlihat turut berada di rumah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang pada Senin 1 Mei kemarin. Saat itu Prabowo tengah menerima kedatangan ex-Ketua Umum Partai Hanura Wiranto. Marzuki menjelaskan dukungan kepada Prabowo sejatinya sudah diberikan sejak Pilpres 2014 silam. Dia pun mengharapkan dukungannya kali ketiga ini bisa memenangkan ex-Danjen Kopassus tersebut. Di mata Marzuki, Prabowo merupakan seorang yang negarawan yang layak memimpin Indonesia. Ia pun menyatakan Prabowo bukan sosok orang yang hanya pandai di media sosial saja. Tidak hanya itu, Marzuki menilai Prabowo adalah sosok yang memiliki kecintaan terhadap NKRI dan bangsa. Menurutnya, kesetiaannya terhadap negara tidak perlu diragukan lagi sejak saat masih berkiprah di TNI. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, buka suara terkait dukungannya kepada Ganjar Pranowo. Andi Gani membela Ganjar Pranowo menyebut bahwa Gubernur Jawa Tengah tersebut bukanlah pembuat dari UU Omnibus Law Cipta Kerja. Diketahui Ganjar Pranowo merupakan capres PDIP yang mendukung UU Omnibus Law Cipta Kerja. Andi Gani saat ditemui di Jakarta Selatan pada Senin 1 Mei sore menegaskan bahwa Ganjar Pranowo bukan pembentuk UU Omnibus Law. Menurut Andi Gani bahwa Ganjar Pranowo merupakan Gubernur Jawa Tengah yang tidak memiliki kewenangan membentuk undang-undang. Kemudian dikatakan Andi Gani jika ada opini mempertanyakan buruh yang selalu menolak Omnibus Law Cipta Kerja, namun mendukung Ganjar yang berasal dari partai yang mendukung UU tersebut. Ia mengatakan hal itu yang terpisahkan, Ganjar sebagai pribadi bukan pembentuk undang-undang Omnibus Law. Kemudian dikatakan Andi Gani pertemuannya dengan Ganjar Pranowo Senin 1 Mei sore merupakan pertemuannya secara pribadi. Tidak perlu koordinasi dengan PDIP. Lebih lanjut, Andi Gani menyebutkan setelah bertemu dengan Ganjar Pranowo pihaknya semakin yakin mendukung Gubernur Jawa Tengah itu pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Menurut Andi Gani, dari pertemuannya dengan Ganjar Pranowo banyak hal yang telah dibahas. Andi menuturkan pihaknya akan segera mendeklarasikan relawan buruh sahabat Ganjar. Ia meyakini ada sekitar 40 juta buruh akan mendukung capres asal PDIP itu. Jumlah ini belum termasuk pekerja migran Indonesia atau PMI yang berjumlah 7,8 juta orang. Pihaknya pun optimis dukungan puluhan juta suara dari buruh ini mampu memenangkan Gubernur Jawa Tengah itu menjadi RI 1.
Selain KSPSI disebut Andi, Federasi Buruh lainnya juga akan menyampaikan dukungan penuh kepada bakal calon presiden dari PDIP itu. Tetapi kami yakini kita akan mendengarkan visi-visi beliau. Saya sudah sering berdialog bahkan dengan Bung Said Iqbal sejak 1,5 tahun yang lalu soal bagaimana nasib buruh Indonesia ke depan. Jadi saya ulangi sekali lagi, Pak Ganjar itu bukan pembentuk undang-undang Omnibus Law. Jadi apa salahnya dia? Nggak ada. Ini yang mesti kita rubah opini publik. Hari ini banyak di media sosial, mungkin dari pihak yang sebelah sana menyerang buruh, kok mendukung Ganjar yang berasal dari partai Omnibus Law. Kan terpisahkan. Ganjar sebagai calon presiden dan sebagai kader PDI Perjuangan. Itu kan hak dari partainya, gitu ya. Sudah ada koordinasi ke PDIP sendiri? Nggak butuh koordinasi. Karena kita datang sebagai presiden konfederasi dan kita bertemu Pak Ganjar sebagai pribadi. Oke, makasih. Oke, makasih Pak. Presiden! Ganjar! Presiden! Lepas sendal lagi. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Rima Anggi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.